Bagaimana jadinya jika seorang CEO cantik, pewaris tahta perusahaan properti raksasa, harus rela membuang semua kemewahannya dan menjadi seorang gelandangan di jalanan kejam ibu kota? Didorong oleh sebuah pertaruhan harga diri, ia menyamar dan terjun ke dunia yang tak pernah ia bayangkan ada. Dan di titik terendahnya, saat perutnya menjerit karena lapar selama 3 hari, ia mengucapkan kalimat yang akan mengubah takdirnya selamanya kepada seorang pria asing yang tak ia kenal. Kasih aku makan, dan aku akan jadi istrimu. Kisah seperti apa yang akan terungkap dari pertemuan tak terduga ini? Akankah kebaikan sederhana mampu menumbuhkan cinta di tempat yang paling tidak mungkin? Sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe untuk channel kesayangan kita, Ken Arok Productions. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya. Berikan like jika kalian suka, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan selalu dari lubuk hati yang paling dalam, semoga rezekinya dilancarkan seluas samudra, badannya disehatkan dari segala macam penyakit, hidupnya dipenuhi keberkahan, dan hatinya selalu diliputi kebahagiaan. Yuk, kita aminkan bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar, kalian nonton cerita ini dari daerah mana saja. Insya Allah, doa baik kita semua bisa terkabul atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, penguasa alam semesta. Baiklah, jika sudah mari kita mulai kisahnya. Di puncak salah satu gedung pencakar langit yang menembus awan Jakarta, di sebuah ruangan yang dindingnya terbuat dari kaca dari lantai hingga ke langit-langit, duduklah seorang wanita bernama Amanda. Pemandangan kota metropolitan yang sibuk terhampar di bawah kakinya seperti permadani berkilauan, namun tatapan matanya tidak tertuju ke sana. Matanya tertuju pada sebuah bingkai foto perak di atas mejanya yang megah, foto seorang pria bijaksana yang tersenyum hangat. Almarhum ayahnya, sang pendiri Nusantara Group. Seolah bisa mendengar bisikan dari foto itu, Amanda teringat kembali amanat terakhir yang terucap dari bibir ayahnya. Amanda ingat pesan ayah. Nusantara Group bukan hanya mesin pencetak uang. Ini adalah alat untuk membentuk masa depan. Jangan hanya membangun gedung-gedung bisu, nak, bangunlah kehidupan untuk mereka yang paling membutuhkannya. Amanat itulah yang menjadi api semangatnya, bahan bakar dari proposal tebal yang kini tergeletak di tengah meja mahoni raksasa di ruang rapat Dewan Direksi. Udara di dalam ruangan itu terasa dingin dan tegang, berbanding terbalik dengan panasnya perdebatan yang baru saja terjadi. Wajah-wajah tua yang penuh perhitungan menatapnya dengan tatapan skeptis. Di hadapan mereka, Amanda baru saja mempresentasikan sebuah proyek yang ia sebut Kampung Mahardika. Sebuah konsep yang dianggap gila oleh para direksi. Bukan penggusuran, melainkan revitalisasi. Bukan membangun apartemen mewah di atas penderitaan warga, melainkan meningkatkan kualitas hidup mereka dengan fasilitas modern namun tetap mempertahankan kearifan lokal. Pak Tirtayasa, direktur senior yang telah mengabdi sejak zaman ayahnya, berdeham memecah keheningan. Suaranya berat dan penuh pengalaman. Amanda, dengan segala hormat, ini adalah bisnis, bukan lembaga amal, ujarnya. Angka-angka di proposal ini tidak masuk akal. Lahan di bantaran sungai itu adalah emas. Mengapa kita harus menghabiskan miliaran untuk memperbaiki sesuatu yang lebih menguntungkan jika diratakan dengan tanah dan dibangun superblok? Suara-suara lain mulai menyahut, mendukung pendapat Pak Tirtayasa. Mereka menuduhnya naif, seorang putri manja yang tidak pernah merasakan kerasnya hidup, yang hanya bisa berteori dari menara gadingnya yang nyaman. Hati Amanda terasa panas. Mereka tidak hanya meremehkan proyeknya, mereka meremehkan dirinya dan warisan filosofi ayahnya. Sebuah kilatan tekad menyala di matanya yang indah. Ia menatap satu persatu wajah para direksi itu. Baik. Jika bapak-bapak sekalian meragukan pemahaman saya tentang realita, maka saya akan membuktikannya. Ucap Amanda dengan suara yang tenang namun tegas, membuat seisi ruangan terdiam. Ia berdiri, kedua tangannya bertumpu di atas meja, mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Selama 1 bulan ke depan, saya akan cuti. Saya akan turun langsung ke sana. Bukan sebagai CEO Nusantara Group, tapi sebagai salah satu dari mereka. Saya akan hidup seperti mereka, makan apa yang mereka makan, dan merasakan apa yang mereka rasakan. Saya akan membuktikan bahwa warga di sana bukanlah sekadar angka kerugian, melainkan aset yang berharga. Setelah sebulan, kita akan bertemu lagi di ruangan ini,
dan kita lihat apakah proyek ini masih bapak-bapak anggap sebagai lelucon. Keheningan total menyelimuti ruang rapat. Para direksi terperangah, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Pak Tirtayasa hanya bisa menggelengkan kepala dengan senyum sinis. Amanda, tanpa menunggu jawaban, berbalik dan melangkah keluar dari ruangan dengan anggun, meninggalkan dewan direksi yang masih membeku dalam keterkejutan mereka. Amanda tidak menyadari, keputusan nekat yang didasari oleh harga diri itu akan membawanya pada sebuah perjalanan yang tidak hanya akan mengubah nasib perusahaannya, tetapi juga takdir hatinya sendiri. Sebuah perjalanan yang akan dimulai dari puncak kemewahan, menuju dasar kerasnya aspal jalanan Jakarta. Malam itu juga, Amanda membuktikan bahwa ucapannya bukanlah gertak sambal. Ia kembali ke apartemen penthouse-nya yang sunyi dan mewah, sebuah sangkar emas yang melayang di atas gemerlap kota. Namun, ia tidak lagi melihatnya sebagai rumah. Malam ini, tempat itu adalah garis start dan juga garis finish dari dunianya yang lama. Di dalam lemari pakaiannya yang luasnya setara dengan sebuah kamar kos, ia melepas gaun sutra rancangan desainer ternama dan sepatu hak tinggi yang harganya bisa untuk membeli sebuah sepeda motor. Ia menukarnya dengan pakaian yang ia beli dari pasar loak beberapa hari sebelumnya sebagai persiapan. Sebuah kaos kusam yang warnanya sudah pudar, celana training longgar, dan sandal jepit tipis. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wanita yang balas menatapnya bukanlah Amanda, sang CEO. Itu adalah Ani, seorang wanita tanpa nama, tanpa masa lalu, dan tanpa tujuan. Ia mengambil sebuah tas ransel butut, mengisinya hanya dengan sebotol air minum dan satu set pakaian ganti. Dompet kulit, kartu kredit platinum, kunci mobil sport, dan ponsel pintarnya yang selalu berdering, semua ia tinggalkan di atas meja. Itulah jembatan menuju dunianya yang lama, dan ia sengaja membakarnya. Langkah pertamanya keluar dari lobi gedung apartemennya yang berpendingin udara langsung terasa seperti tamparan. Udara malam Jakarta yang panas dan lembab menyergapnya, penuh dengan aroma campuran antara asap knalpot dan got yang menyengat. Deru mesin kendaraan yang memekakan telinga kini terdengar begitu dekat, begitu kasar. Tak ada lagi peredam suara dari kaca mobil mewahnya. Inilah realita yang sesungguhnya. Malam pertama adalah neraka. Amanda, atau lebih tepatnya Ani, mencoba mencari tempat untuk beristirahat di emperan sebuah ruko yang sudah tutup. Baru saja ia mencoba memejamkan mata, seorang satpam dengan kumis tebal mengusirnya dengan kasar, menganggapnya sampah masyarakat yang mengganggu pemandangan. Ia berjalan tanpa arah, menyusuri trotoar yang retak dan berlubang. Setiap pasang mata yang menatapnya terasa seperti jarum, menusuk sisa-sisa harga dirinya. Ia yang terbiasa dipandang dengan kekaguman, kini dipandang dengan curiga dan jijik. Ia menjadi tidak terlihat, sekaligus terlalu terlihat. Akhirnya, ia menemukan sebuah lorong sempit di antara dua gedung tua. Di sanalah ia menghabiskan malam pertamanya sebagai gelandangan. Dengan hanya beralaskan kardus bekas yang ia temukan, ia mencoba tidur diiringi nyanyian nyamuk dan suara decit tikus. Lantai semen yang dingin terasa menusuk hingga ke tulang punggungnya, sangat berbeda dengan kasur empuk yang biasa memeluk tubuhnya. Ia memeluk lututnya erat-erat, menahan rasa takut dan dingin yang merayap. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Amanda merasa benar-benar sendirian dan rentan. Hari kedua, rasa lapar mulai mengambil alih. Bukan rasa lapar yang bisa ditunda dengan camilan, melainkan rasa lapar yang sesungguhnya. Perutnya terasa seperti diremas dari dalam, kepalanya pusing, dan tenaganya terkuras habis. Ia melihat orang-orang makan dengan nikmat di warung-warung pinggir jalan, menelan ludah dengan susah payah. Kebanggaan yang tadinya membara di ruang rapat kini terasa begitu konyol. Harga diri tidak bisa mengisi perut yang kosong. Ia mencoba meminta sisa makanan, namun yang ia dapat hanyalah hardikan dan tatapan hina. 2 hari berlalu seperti dalam mimpi buruk. Tubuhnya terasa lemas, pikirannya kalut. Ia mulai meragukan keputusannya. Untuk apa semua ini? Untuk membuktikan apa? Kepada siapa? Namun, bayangan wajah Pak Tirtayasa yang meremehkan dan amanat ayahnya kembali memberinya kekuatan. Ini bukan lagi sekadar pertaruhan, ini adalah sebuah pencarian jati diri. Dan di hari ketiga, di puncak kelemahannya, saat tubuh dan jiwanya berada di titik terendah, takdir pun mulai menuliskan babak barunya. Matahari Jakarta di hari ketiga terasa berbeda. Bukan lagi hangat,
melainkan panas yang membakar dan menyengat, seolah ingin mengeringkan sisa-sisa tenaga dari tubuh Ani. Langkahnya gontai, menyeret sandal jepitnya di atas trotoar yang berdebu. Pandangannya mulai kabur, dan suara klakson kendaraan di sekitarnya terdengar mendengung sayup-sayup, seperti datang dari dunia lain. Kekosongan di perutnya bukan lagi sekadar rasa lapar, melainkan sebuah lubang hitam yang mengisap semua kekuatan dan harapannya. Ia tahu, ia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Di tengah kabut keputusasaan itulah, sebuah aroma menyelinap masuk ke indera penciumannya, menariknya kembali ke kesadaran. Aroma nasi hangat yang mengepul, berpadu dengan wangi gurih dari rendang dan semur yang sedang dipanaskan. Aroma itu seperti sebuah jangkar yang dilemparkan ke kapalnya yang hampir karam. Matanya yang sayu mengikuti sumber wangi itu dan berhenti pada sebuah warung Tegal sederhana di seberang jalan. Warteg Barokah, begitu tulisan di spanduknya yang sedikit miring. Bagi dunia, itu hanyalah sebuah warteg biasa. Tapi bagi Ani saat itu, tempat itu adalah surga. Dari balik etalase kaca yang sedikit berembun, ia bisa melihat aneka lauk pauk yang tersusun rapi, berkilauan di bawah cahaya lampu neon. Dan di salah satu bangku panjang, duduk seorang pemuda sendirian, punggungnya menghadap ke jalan. Ia sedang makan dengan tenang, menikmati hidangannya seolah tanpa beban. Nasi putih yang mengepul, sepotong tempe goreng, dan sayur asem. Sebuah pemandangan yang begitu sederhana, namun bagi Ani, itu adalah sebuah kemewahan yang tak terjangkau. Ani hanya berdiri mematung di seberang jalan, menelan ludah dengan susah payah. Pertarungan hebat terjadi di dalam batinnya. Sisa-sisa Amanda dalam dirinya, sang CEO yang angkuh dan terhormat, menjerit, melarangnya untuk mengemis dan merendahkan diri. Namun Ani, sosok yang lahir dari kerasnya aspal jalanan selama 3 hari terakhir, tidak lagi peduli pada harga diri. Yang ia tahu hanyalah satu, perutnya harus diisi, atau ia akan pingsan di tempatnya berdiri. Rasa lapar akhirnya mengalahkan segalanya. Ia tidak lagi punya pilihan. Dengan sisa tenaga terakhir yang ia kumpulkan dari ujung rambut hingga ujung kaki, ia menyeberangi jalan yang ramai itu, tidak lagi peduli pada mobil dan motor yang membunyikan klakson ke arahnya. Tujuannya hanya satu, pemuda yang sedang makan itu. Ia berdiri di samping meja pemuda itu. Napasnya tersengal, tubuhnya sedikit gemetar. Pemuda itu, yang tidak menyadari kehadirannya, terus menyuapkan nasi ke mulutnya. Ani membuka mulutnya untuk bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Tenggorokannya kering kerontang. Ia mencoba lagi, mengumpulkan semua keberaniannya. Akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar, serak dan bergetar karena campuran antara lapar, lelah, dan rasa malu yang luar biasa, kalimat itu pun meluncur dari bibirnya yang pucat. "Mas." Pemuda itu berhenti mengunyah, sedikit terganggu. Ia menoleh. Ani menatap langsung ke mata pemuda itu, tatapan yang kosong namun penuh permohonan. "Kasih aku makan," bisiknya. "Aku belum makan 3 hari." Ia berhenti sejenak, menelan ludah yang terasa pahit. "Kasih aku makan, dan aku akan jadi istrimu." Dunia di sekitar mereka seakan berhenti berputar. Pemuda itu, Amir, menghentikan suapannya. Sendok di tangannya menggantung di udara. Matanya membelalak kaget, menatap wanita berpenampilan lusuh di hadapannya. Ia mencoba mencerna kalimat tak masuk akal yang baru saja didengarnya. Kalimat yang terucap dari bibir seorang gelandangan, namun terdengar seperti sumpah dari jiwa yang benar-benar putus asa. Waktu seolah membeku di dalam warteg Barokah yang sederhana itu. Kalimat aneh yang diucapkan Ani menggantung di udara, membuat suara sendok yang beradu dengan piring dari pelanggan lain terdengar seperti dentuman gong. Amir, pemuda itu, masih terdiam dengan tatapan tak percaya. Di kepalanya, 1001 kemungkinan berputar. Apakah ini modus penipuan baru? Apakah wanita ini tidak waras? Atau, apakah ini adalah jeritan terakhir dari seseorang yang benar-benar berada di ujung tanduk? Amir menatap wanita di hadapannya lekat-lekat. Ia melihat rambut yang kotor dan acak-acakan, pakaian yang kumal, dan lapisan debu jalanan yang menempel di kulitnya. Namun, saat ia menatap lebih dalam ke matanya, ia tidak menemukan niat jahat. Yang ia lihat adalah sebuah badai keputusasaan, sebuah kehampaan yang menakutkan, dan di balik semua itu, ada secercah martabat yang menolak untuk padam.
Ia tidak melihat seorang penipu. Ia melihat seorang manusia yang sedang hancur. Alih-alih tertawa, menghardik, atau mengusirnya, seulas senyum tipis yang penuh ulas asih justru terbit di bibir Amir. Ia meletakkan sendoknya perlahan ke atas piring. Suaranya terdengar tenang dan lembut, memecah keheningan yang canggung di antara mereka. "Mbak, duduk dulu," katanya sambil menggeser tubuhnya, memberikan ruang di bangku panjang di sebelahnya. "Nggak usah ngomong aneh-aneh. Makan itu hak semua orang. Soal jadi istri, nanti kita pikirkan kalau perutnya sudah kenyang." Ia menambahkan sedikit candaan ringan untuk mencairkan suasana. Ani hanya bisa terpaku. Reaksi yang ia terima jauh dari semua bayangan buruknya. Tak ada hinaan, tak ada usiran. Yang ada hanyalah sebuah undangan yang tulus. Kakinya yang gemetar seolah bergerak sendiri, menuntunnya untuk duduk di bangku yang ditunjukkan Amir. Tanpa banyak bicara lagi, Amir membalikkan badan ke arah etalase kaca. "Bu Lastri," panggilnya kepada wanita parubaya pemilik warteg yang sedang sibuk melayani. "Minta tolong, nasi rames 1 porsi lagi ya, Bu." Ibu Lastri menoleh, "Pakai lauk apa, Mir?" Amir menunjuk beberapa lauk terbaik di etalase itu. "Rendangnya sepotong, Bu. Sama telur balado, perkedel kentang. Sayur nangkanya tolong dibanyakin. Sama teh anget manis 1 lagi ya, Bu. Gulanya juga banyakan dikit biar ada tenaga." Beberapa saat kemudian, sepiring nasi putih hangat yang mengepul, dengan lauk pauk komplit yang menggugah selera, terhidang di hadapan Ani. Aroma rempahnya menusuk hidung, membuat perutnya yang kosong semakin bergejolak hebat. Di samping piring itu, diletakkan segelas teh hangat yang uapnya menari-nari di udara. Ani menatap hidangan itu, lalu menatap Amir, lalu kembali ke hidangan itu. Matanya mulai berkaca-kaca. Selama 3 hari, dunia telah membuangnya seperti sampah. Namun malam ini, seorang pria asing yang bahkan tidak tahu namanya, memberinya sebuah perlakuan yang begitu terhormat. "Makan, Mbak. Jangan diliatin aja, nanti nasinya dingin," kata Amir lembut. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Ani mengambil sendok. Suapan pertama terasa seperti keajaiban. Nasi hangat dan bumbu rendang yang kaya rasa meledak di dalam mulutnya, mengirimkan sinyal kehidupan ke seluruh tubuhnya yang lemas. Ia tidak bisa menahan diri. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya luruh, jatuh membasahi pipinya yang kotor. Ia makan dalam diam, diselingi isak tangis syukur yang tertahan. Ia tidak peduli lagi dengan penampilannya. Yang ia tahu, kebaikan sederhana di hadapannya ini telah menariknya kembali dari jurang keputusasaan. Amir tidak bertanya apa-apa. Ia tidak menanyakan namanya, dari mana asalnya, atau mengapa ia bisa sampai seperti ini. Ia hanya duduk diam, melanjutkan makannya yang sempat tertunda, memberikan ruang bagi wanita itu untuk mengisi perutnya dan menenangkan jiwanya yang terluka. Dan dalam keheningan itu, di tengah aroma masakan rumahan yang sederhana, sebuah ikatan tak kasat mata mulai terjalin di antara dua insan dari dunia yang sama sekali berbeda. Nasi di piring Ani telah tandas tak bersisa, begitu pula teh hangat di gelasnya. Rasa lapar yang tadinya menyiksa kini telah digantikan oleh kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuh. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, ia merasa seperti manusia lagi. Namun, setelah kelegaan sesaat itu sirna, sebuah kenyataan baru yang dingin kembali menyergapnya. Setelah ini, ia harus kemana? Malam semakin larut, dan ia tidak mungkin terus-menerus duduk di warteg ini. Haruskah ia kembali ke lorong gelap yang dingin itu? Kebingungan dan kecemasan itu pasti terpancar jelas di wajahnya. Karena Amir, yang sedari tadi memperhatikannya dalam diam, dapat membacanya dengan mudah. Ia melihat bagaimana wanita itu meremas-remas ujung kaosnya yang kusam, tatapan matanya kembali kosong menatap jalanan yang ramai di luar. Hati nurani Amir tidak akan membiarkannya begitu saja. Menolong seseorang hanya setengah jalan terkadang sama saja dengan tidak menolong sama sekali. Di sisi lain, Ibu Lastri, sang pemilik warteg, menghampiri meja mereka untuk mengambil piring-piring kotor. Ia melirik Ani sekilas dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara iba dan waspada. Saat itulah sebuah ide terlintas di benak Amir. Ia teringat percakapannya dengan Ibu Lastri kemarin, tentang bagaimana Marni, pegawainya yang biasa membantu di bagian belakang, tiba-tiba pulang kampung karena ibunya sakit dan entah kapan akan kembali. "Bu,
Panggil Amir dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Ibu Lastri menoleh, mengangkat alisnya. Maaf Bu, saya ikut campur. Lanjut Amir sopan. Ibu kan lagi butuh orang buat bantu-bantu cuci piring sama bersih-bersih di belakang. Kan? Mungkin. Mbak ini bisa, Bu. Kelihatannya dia butuh sekali pekerjaan. Ibu Lastri menghentikan gerakannya. Ia memandang Ani dari atas sampai bawah dengan tatapan menyelidik. Tentu saja ia ragu. Menerima orang asing yang asal-usulnya tidak jelas untuk bekerja di tempat usahanya adalah sebuah risiko besar. Kamu ini ada-ada saja, Mir. Kenal juga enggak? Nanti kalau dia macam-macam, gimana? Sahut Ibu Lastri, suaranya terdengar ketus, namun matanya tidak bisa menyembunyikan rasa kasihan. Ani yang mendengar percakapan itu langsung berdiri. Ia menatap Ibu Lastri dengan tatapan memohon. Ini adalah sebuah sekoci penyelamat yang dilemparkan kepadanya, dan ia harus meraihnya. Saya bisa bekerja, Bu, katanya dengan suara yang masih sedikit serak. Pekerjaan apa saja akan saya lakukan. Saya janji akan jujur dan rajin. Saya hanya butuh tempat untuk bernaung dan makan. Amir menambahkan, saya yang jamin, Bu. Kalau sampai ada apa-apa, Ibu cari saya saja. Anggap saja ini menolong orang, Bu. Hitung-hitung nambah berkah buat warung Ibu. Ibu Lastri terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Ia sudah menganggap Amir seperti anaknya sendiri, pelanggan setia yang tidak pernah berulah. Jaminan dari Amir memiliki bobot tersendiri. Akhirnya, setelah helaan napas panjang, ia pun luluh. Ya sudah, katanya. Tapi ingat ya, kerja di sini itu capek. Nggak ada leha-leha. Kamu cuci semua piring kotor, bersihkan dapur kalau mau tutup, bantu-bantu angkat barang. Sebagai gantinya, kamu boleh makan dan tidur di kamar kecil di belakang. Setuju? Mata Ani langsung berbinar. Ia mengangguk dengan cepat dan penuh semangat, seolah takut tawaran itu akan ditarik kembali. Setuju, Bu. Setuju. Terima kasih banyak, Bu, Mas. Ucapnya tulus, menatap Ibu Lastri dan Amir bergantian. Malam itu, dunia Amanda berubah total. Ibu Lastri menunjukkannya sebuah ruangan kecil di belakang dapur yang lebih mirip gudang. Hanya ada sebuah dipan kayu beralaskan tikar tipis dan sebuah kipas angin kecil yang berdebu. Ruangan itu sempit dan berbau aneka bumbu masak. Namun bagi Ani, yang selama 3 malam terakhir beralaskan kardus dan beratapkan langit, kamar kecil itu terasa seperti kamar hotel bintang 5. Saat ia merebahkan tubuhnya yang lelah di atas dipan, ia menatap langit-langit kayu yang rendah. Dari seorang CEO yang tidur di penthouse mewah, kini ia menjadi seorang pencuci piring yang tidur di sebelah dapur warteg. Sebuah ironi yang getir sekaligus melegakan. Namun di tengah keheningan malam, diiringi suara sisa air yang menetes dari keran, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa aman. Dan semua itu berawal dari sepiring nasi dan kebaikan hati seorang pemuda bernama Amir. Hari-hari pun berganti menjadi minggu. Kehidupan Amanda yang dulu dipenuhi jadwal rapat tanpa henti, dering telepon, dan tumpukan dokumen-dokumen penting, kini berganti dengan ritme yang sama sekali berbeda, namun tak kalah melelahkan. Ia kini akrab dengan bau sabun colek, panasnya uap air saat mencuci piring, dan pegalnya punggung saat harus membersihkan lantai dapur hingga mengkilap. Tangan halusnya yang terbiasa memegang pena mahal, kini mulai menebal dan sedikit kasar. Inilah dunia barunya, dunia di balik dapur warteg barokah. Awalnya terasa berat, namun anehnya, Amanda menemukan sebuah kedamaian yang tak pernah ia rasakan di puncak menara gadingnya. Di sini, ia dinilai bukan dari nama besar keluarganya atau jabatannya, melainkan dari hasil kerjanya. Senyum puas Ibu Lastri saat melihat tumpukan piring bersih, memberinya kepuasan yang lebih nyata daripada pujian para direksi yang seringkali penuh basa-basi. Ia mulai mengenal warga sekitar, mendengar cerita mereka, tawa mereka, dan keluh kesah mereka saat mereka mampir untuk makan. Kampung yang tadinya hanya titik di peta dalam proposalnya, kini menjadi sebuah dunia yang hidup dan bernyawa. Dan di tengah rutinitas barunya itu, ada satu hal yang selalu ia nantikan setiap hari, kedatangan Amir di malam hari. Amir bukan sekadar mampir untuk makan malam. Setelah warteg resmi tutup dan Ibu Lastri pulang ke rumahnya yang tak jauh dari sana, Amir seringkali meminta izin untuk tetap tinggal.
Di salah satu meja kayu yang telah dibersihkan Ani, ia akan menggelar kertas-kertas kalkir berukuran besar, mengeluarkan pensil-pensil arsiteknya, dan tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia akan menggambar sketsa-sketsa bangunan, merancang tata letak ruang, dengan konsentrasi penuh. Ani, setelah menyelesaikan pekerjaan terakhirnya, seringkali duduk di meja yang tak jauh darinya, pura-pura mengelap gelas padahal matanya diam-diam mengamati garis-garis tegas yang ditarik tangan Amir. Awalnya ia hanya mengagumi dalam diam. Namun, didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, suatu malam ia memberanikan diri bertanya. "Itu gambar apa, Mas?" tanyanya pelan. Amir mendongak, sedikit terkejut, namun kemudian tersenyum. "Ini cuma coret-coretan iseng, An. Mimpi saya buat bikin perumahan yang layak tapi terjangkau buat orang-orang seperti kita." Dari sanalah pintu percakapan mereka terbuka lebar. Ani, dengan pengetahuannya sebagai CEO perusahaan properti, mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tak terduga. Kenapa ventilasinya ditaruh di sisi itu? Bukankah sirkulasi udaranya akan lebih maksimal kalau? Atau, bagaimana Mas memikirkan sistem pengelolaan air limbah komunalnya? Itu ide yang bagus untuk menekan biaya. Amir dibuat terperangah. Ia menatap Ani dengan tatapan baru. Bagaimana mungkin seorang wanita yang ia temukan di jalanan, yang bekerja sebagai pencuci piring, bisa memiliki wawasan setajam ini tentang arsitektur dan tata kota? Ia hanya menduga Ani adalah wanita cerdas yang bernasib malang. Ani sendiri hanya menjawab sekenanya, mengatakan ia suka membaca apa saja yang bisa ia temukan. Amir pun menjadi semakin terbuka. Ia menceritakan idealismenya, tentang bagaimana arsitektur seharusnya melayani manusia, bukan sebaliknya. Ia juga mencurahkan rasa frustrasinya bekerja di Nusantara Group, perusahaan raksasa tempatnya mengabdi, di mana ide-ide idealisnya selalu mentah di hadapan para atasan yang hanya mengejar keuntungan. Setiap kali Amir menyebut nama Nusantara Group, jantung Ani seolah berhenti berdetak. Ia hanya bisa mendengarkan dengan hati yang bergemuruh, merasakan betapa dekat dan sekaligus betapa jauhnya dunia mereka. Ia semakin jatuh hati pada pria di hadapannya. Ia jatuh hati pada kebaikan hatinya, pada semangatnya yang menyala-nyala, dan pada ketulusan mimpinya. Ini adalah tipe pria yang tidak akan pernah ia temui di lingkaran pergaulan kelas atasnya. Dan Amir, di sisi lain, juga merasakan hal yang sama. Ia terpesona pada ketangguhan Ani, pada kecerdasannya yang tersembunyi, dan pada caranya menatapnya saat ia bercerita, seolah ia adalah satu-satunya orang di dunia. Di bawah cahaya lampu neon warteg yang temaram, di antara aroma sisa masakan dan suara jangkrik di luar, benih-benih cinta mulai tumbuh subur di hati keduanya, tanpa mereka sadari betapa rumitnya takdir yang sedang mempermainkan mereka. Kehidupan Ani di warteg barokah telah menjadi sebuah ritme yang menenangkan. Siang hari ia habiskan dengan bekerja keras, dan malam hari ia lalui dengan obrolan hangat bersama Amir yang semakin mendekatkan hati mereka. Ia mulai terbuai, nyaris lupa pada kehidupan lamanya, pada identitasnya sebagai Amanda sang pewaris tahta Nusantara Group. Namun, takdir seolah ingin mengingatkannya bahwa kebohongan, sekecil apapun, selalu memiliki bayangan yang mengintai. Peringatan itu datang di suatu sore yang terik. Saat itu, warteg sedang tidak terlalu ramai. Ani baru saja selesai menyapu halaman depan warteg yang berdebu. Keringat membasahi pelipisnya, namun ada senyum kecil di bibirnya saat ia melihat halaman itu kembali bersih. Tiba-tiba, dari ujung jalan, terdengar deru mesin mobil mewah yang suaranya terdengar begitu asing dan arogan di tengah deru motor bebek dan bajai yang biasa berlalu lalang. Sebuah sedan hitam metalik yang mengkilap, dengan kaca jendela yang gelap gulita, melaju pelan menyusuri jalanan kampung yang sempit. Ani sempat mengernyitkan dahi, bertanya-tanya siapa orang kaya yang nyasar hingga ke tempat ini. Namun, saat mobil itu semakin dekat dan plat nomornya mulai terlihat, darah di tubuh Ani seolah membeku. Jantungnya serasa jatuh ke perut. Itu adalah mobil dinas Pak Tirtayasa. Pria itu, direktur senior yang paling vokal menentang proyek Kampung Mahardika, nya. Pria yang menjadi alasan utama mengapa ia berada di sini. Apa yang dia lakukan di sini? Tentu saja, untuk melakukan survei lokasi. Sebuah langkah awal sebelum mesin-mesin penghancur itu benar-benar datang. Panik seketika menjalari seluruh sistem sarafnya. Tidak ada waktu untuk berpikir. Refleks untuk bertahan hidup mengambil alih.
Saat kaca jendela belakang mobil itu mulai turun perlahan, tanpa pikir panjang Ani menjatuhkan sapu lidinya dan melempar dirinya ke samping, bersembunyi di balik gerobak mie ayam yang terparkir di depan warteg. Jantungnya berdebar begitu kencang, memukul-mukul rongga dadanya seperti genderang perang. Ia menahan napas, mengintip dari celah roda gerobak. Ia bisa melihat wajah Pak Tirtayasa yang angkuh, menatap keluar jendela dengan ekspresi jijik, seolah sedang mengamati koloni serangga. Pandangannya menyapu ke seluruh penjuru, termasuk ke arah warteg Barokah. Untuk sepersekian detik yang terasa seperti selamanya, mata mereka nyaris bertemu. Ani langsung menarik kepalanya, memejamkan mata rapat-rapat, dan berdoa dalam hati. Ia bisa merasakan mobil itu berhenti sejenak. Mungkin sang supir sedang bertanya arah atau mencatat sesuatu. Setiap detik terasa begitu menyiksa. Bagaimana jika Pak Tirtayasa turun? Bagaimana jika ada yang mengenalinya? Semua penyamarannya, semua yang telah ia bangun di sini, akan hancur lebur dalam sekejap. Dan yang lebih menakutkan, bagaimana ia akan menjelaskannya pada Amir? Pria itu akan melihatnya bukan lagi sebagai Ani yang tangguh dan sederhana, melainkan sebagai Amanda, sang penipu, putri dari perusahaan yang hendak menghancurkan kampung yang ia cintai. Membayangkannya saja sudah membuat hatinya terasa sakit. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, ia mendengar suara mesin mobil itu kembali menderu dan perlahan menjauh, hingga akhirnya lenyap di telan tikungan. Ani masih berjongkok di balik gerobak, tubuhnya lemas. Napasnya terengah-engah seolah baru saja lari maraton. Kejadian itu menjadi sebuah tamparan keras yang menyadarkannya dari mimpi indahnya. Ia sadar, ia tidak bisa selamanya menjadi Ani. Dunianya yang dulu, dengan segala kekuasaan dan tanggung jawabnya, bisa datang kapan saja untuk menelan kehidupannya yang sekarang. Rasa takut yang baru mulai tumbuh di hatinya. Bukan lagi takut akan kelaparan atau kerasnya jalanan, melainkan takut kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang mulai ia sayangi, terutama Amir. Rahasianya kini terasa seperti bom waktu yang terus berdetak di dalam dadanya. Guncangan akibat pertemuan yang nyaris terjadi dengan Pak Tirtayasa, meninggalkan jejak kegelisahan yang mendalam di hati Ani. Siang hari, ia mencoba menyibukkan diri sekeras mungkin, menggosok panci hingga berkilat, berharap bisa ikut mengikis rasa takut yang menempel di benaknya. Namun, setiap kali ia sendirian, bayangan wajah Amir yang kecewa jika tahu siapa dirinya yang sebenarnya selalu muncul, menghantuinya. Malam itu, setelah warteg tutup dan keheningan kembali menyelimuti, Amir datang seperti biasa. Namun, malam ini ada yang berbeda darinya. Tidak ada senyum santai atau candaan ringan. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya memancarkan api semangat yang bercampur dengan frustrasi yang kentara. Ia membawa tas laptop yang jarang ia bawa ke warteg. Tanpa banyak bicara, ia membuka laptopnya di atas meja yang sudah dibersihkan Ani. "An, sini deh sebentar. Aku mau nunjukin sesuatu," katanya. Suaranya terdengar serius. Ani mendekat dengan perasaan was-was, duduk di bangku di seberang Amir. Layar laptop itu menyala, menampilkan sebuah program desain 3D yang sangat canggih. Dengan beberapa klik, sebuah visualisasi kawasan perkampungan yang tertata rapi, modern, namun tetap asri muncul di layar. Ada ruang terbuka hijau, area bermain anak, jalur pejalan kaki yang nyaman di tepi sungai, dan rumah-rumah warga yang didesain ulang menjadi hunian vertikal sederhana yang manusiawi. Ani menahan napas. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena takjub. Desain itu, ia sangat mengenali konsepnya. "Ini," bisik Ani, matanya tak lepas dari layar. "Ini mimpiku, An," sahut Amir, tatapannya menerawang pada gambar di layar. "Ini mimpiku untuk kampung ini. Ini desain alternatif yang aku buat di waktu luangku. Sebuah konsep revitalisasi, bukan penggusuran. Kita nggak perlu mengusir warga. Kita hanya perlu menata ulang, memberikan mereka hunian yang lebih layak, fasilitas yang lebih baik, tanpa merenggut akar sosial mereka." Amir mulai menjelaskan setiap detailnya dengan penuh gairah. Ia menunjukkan bagaimana ia merancang sistem pengelolaan sampah terpadu, bagaimana setiap unit hunian mendapatkan pencahayaan alami yang maksimal, dan bagaimana ia mempertahankan balai warga dan pasar tradisional sebagai jantung interaksi sosial mereka. Semakin lama Ani mendengarkan, semakin sesak dadanya. Ini bukan sekadar desain yang bagus.
Ini adalah sebuah mahakarya. Sebuah konsep yang brilian, penuh empati, dan jauh lebih detail dan membumi daripada proposal awal yang ia presentasikan di hadapan Dewan Direksi. Dan nama yang tertera di sudut kanan bawah layar laptop itu membuatnya nyaris pingsan. Tertulis di sana, Proyek Kampung Mahardika, konsep alternatif oleh Amir. Ia menggunakan nama yang sama persis dengan nama proyeknya. Sebuah kebetulan yang terasa begitu menyakitkan. Tapi, Amir menghela napas panjang, api di matanya sedikit meredup, digantikan oleh awan kekecewaan. Buat apa semua ini? Ini cuma akan jadi pajangan di laptopku selamanya. Kenapa, Mas? Ini luar biasa, kata Ani tulus, suaranya sedikit bergetar. Amir tertawa pahit. Luar biasa, katamu? Coba katakan itu pada para petinggi di Nusantara Group, tempatku bekerja. Mana mungkin mereka peduli sama desain beginian? Mereka itu cuma sekumpulan orang-orang di Menara Gading yang gak pernah turun ke tanah. Yang mereka lihat cuma angka, untung, dan cara tercepat untuk membangun mall atau apartemen mewah. Orang-orang seperti kita, bagi mereka kita ini cuma hama yang harus dibasmi dari lahan emas mereka. Setiap kata yang diucapkan Amir terasa seperti belati yang menusuk langsung ke jantung Amanda. Dialah sang petinggi di Menara Gading itu. Dialah pewaris dari perusahaan yang baru saja digambarkan Amir dengan begitu pahit. Ironi ini begitu kejam, begitu menyesakkan. Ia ingin sekali berteriak, mengatakan bahwa tidak semua petinggi seperti itu, bahwa dialah pemilik proyek Kampung Mahardika itu, dan bahwa mimpinya dan mimpi Amir adalah sama. Namun, yang bisa ia lakukan hanyalah terdiam, membeku di kursinya. Mulutnya terkunci rapat oleh rahasia besarnya. Ia hanya bisa menatap mahakarya di layar laptop itu, sebuah jembatan impian yang menghubungkan mereka, sekaligus sebuah dinding kenyataan yang memisahkan mereka dengan begitu telak. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa kebohongannya tidak hanya akan menyakiti Amir, tapi juga berpotensi menghancurkan sebuah mimpi indah yang mereka berdua miliki. Hari-hari setelah malam penuh ironi itu berlalu dengan kegelisahan yang menggantung di udara. Ani, atau Amanda, merasa seperti berjalan di atas seutas tali tipis di atas jurang yang dalam. Di satu sisi ada kebahagiaan sederhana dan perasaan tulus yang ia rasakan untuk Amir dan kampung itu. Di sisi lain, ada jurang kebohongan dan kenyataan pahit yang siap menelannya kapan saja. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan segera menemukan cara untuk kembali dan memperbaiki semuanya dari dalam, menggunakan desain Amir sebagai landasannya. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa pihak lawan akan bergerak jauh lebih cepat dan lebih kejam. Bencana itu datang di suatu pagi yang cerah, saat kehidupan kampung sedang berdenyut seperti biasanya. Anak-anak berlarian mengejar layangan, para ibu sedang berbelanja sayur, dan dari warteg Barokah tercium aroma tumis kangkung yang sedang dimasak Ani. Semuanya terasa normal. Terlalu normal. Kemudian, dua mobil box berhenti di mulut gang. Beberapa pria berbadan tegap dengan seragam safari turun. Wajah mereka kaku dan dingin, tanpa senyum. Mereka tidak membawa alat-alat berat, melainkan gulungan-gulungan kertas dan kaleng-kaleng lem. Dengan gerakan yang efisien dan tanpa perasaan, mereka mulai menempelkan kertas-kertas itu di setiap tempat yang bisa dilihat. Di dinding rumah, di tiang listrik, di pintu-pintu warung, bahkan di pohon nangka tua yang menjadi tempat anak-anak biasa bermain. Awalnya warga hanya memandang dengan penasaran. Namun, ketika salah satu warga yang bisa membaca mulai mengeja tulisan di kertas itu dengan suara keras, rasa penasaran itu dengan cepat berubah menjadi bisik-bisik cemas, dan kemudian meledak menjadi kepanikan massal. Ani, yang mendengar keributan itu, keluar dari dapur warteg dengan celemek masih terpasang. Ia melihat kerumunan warga di depan. Ia berjalan mendekat, dan jantungnya serasa direnggut paksa dari dadanya saat ia melihat kertas yang tertempel di dinding warteg. Kop surat di bagian atas begitu ia kenali, membuatnya mual. Logo megah Nusantara Group. Di bawahnya, dengan huruf kapital yang tegas dan dingin, tertulis, Surat Peringatan Pertama, Pengosongan Lahan. Isi surat itu adalah mimpi buruk yang ditulis dengan bahasa birokrasi yang kejam. Memberitahukan bahwa berdasarkan kepemilikan sertifikat hak guna bangunan nomor sekian, seluruh warga yang menempati lahan tersebut diminta untuk segera mengosongkan dan membongkar bangunan mereka dalam waktu 14 hari. 14 hari.
Waktu yang tidak masuk akal untuk pindah dari rumah yang telah mereka tinggali seumur hidup. Seketika, suasana kampung berubah menjadi hiruk-pikuk penuh ketakutan. Suara tangis ibu-ibu pecah di udara. Para bapak yang tadinya tegar kini menatap rumah mereka dengan tatapan kosong. Rahang mereka mengeras menahan amarah yang tak tersalurkan. Anak-anak yang tadinya tertawa riang kini memeluk kaki orang tua mereka, ikut menangis merasakan ketakutan yang tidak mereka mengerti. Di tengah kekacauan itu, Ani hanya bisa berdiri mematung. Kakinya terasa seperti terpaku ke tanah. Ini salah. Ini semua salah. Rencananya adalah revitalisasi, bukan penggusuran brutal seperti ini. Waktunya terlalu cepat, caranya terlalu kejam. Ia langsung tahu, ini bukan kebijakannya. Ini adalah sabotase. Seseorang di dalam perusahaannya, kemungkinan besar Pak Tirtayasa dan kroni-kroninya, telah bergerak di belakangnya, mempercepat proses untuk memaksakan kehendak mereka dan mungkin mencari keuntungan pribadi. Semua kata-kata pahit yang pernah diucapkan Amir tentang Nusantara Group kini kembali terngiang di telinganya, menghantamnya seperti gelombang badai. Mereka itu cuma sekumpulan orang-orang di Menara Gading, bagi mereka kita ini cuma hama yang harus dibasmi. Dan kini, ia adalah ratu dari Menara Gading itu. Perusahaannya lah yang baru saja menebar teror dan merenggut harapan dari orang-orang ini. Rasa bersalah yang luar biasa mencekiknya, membuatnya sulit bernapas. Saat ia menatap wajah-wajah tetangganya yang pucat dan penuh ketakutan, ia tidak lagi merasa sebagai salah satu dari mereka. Ia merasa seperti seorang pengkhianat. Kepanikan yang disebabkan oleh surat penggusuran itu tidak mereda seiring berjalannya hari. Sebaliknya, ia bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lebih gelap, keputusasaan. Kampung yang tadinya penuh tawa dan sapa ramah kini diselimuti awan kelabu kesedihan dan amarah yang tertahan. Warga berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berdebat tanpa arah, saling menyalahkan, dan meratapi nasib mereka. Beberapa sudah mulai membayangkan harus tidur di mana setelah 14 hari, sementara yang lain hanya duduk termenung di depan rumah mereka, menatap bangunan yang mereka dirikan dengan keringat dan air mata, yang sebentar lagi akan menjadi tumpukan puing. Ani menyaksikan semua ini dari balik dapur warteg Barokah dengan hati yang hancur berkeping-keping. Ia mencoba membantu menenangkan, memberikan segelas teh hangat untuk seorang ibu yang menangis, namun ia tahu itu semua sia-sia. Ia merasa seperti seorang penjahat yang sedang menyamar di tengah para korbannya. Saat itulah, di tengah senja yang muram, Amir pulang dari pekerjaannya. Ia berjalan memasuki gang dengan langkah lelah seperti biasa, namun langkahnya langsung terhenti saat melihat pemandangan yang tidak biasa itu. Ia melihat wajah-wajah tetangganya yang putus asa, mendengar isak tangis yang tertahan, dan matanya akhirnya tertuju pada selembar kertas putih yang tertempel di tiang listrik tepat di sebelahnya. Ia mendekat, membaca setiap kata di surat itu. Ani memperhatikannya dari kejauhan. Ia melihat bagaimana rahang Amir mengeras, bagaimana kepalan tangannya terkepal erat di sisi tubuhnya, hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya yang biasanya memancarkan kehangatan dan idealisme, kini berkilat dengan api kemarahan yang dingin dan tajam. Ia baru saja membaca surat pengkhianatan dari perusahaan tempat ia mendedikasikan bakat dan waktunya. Namun, tidak seperti warga lainnya yang tenggelam dalam kesedihan, kemarahan Amir justru membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Ia melihat Ibu Lastri yang biasa ceria kini duduk lemas di bangku warteg. Ia melihat Pak RT yang bingung, dan anak-anak yang menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Ia sadar, jika ia ikut hanyut dalam keputusasaan, maka habislah sudah semuanya. Dengan langkah yang mantap dan penuh tujuan, Amir berjalan ke tengah-tengah kerumunan. Ia menarik sebuah gerobak kosong yang terparkir di sana dan naik ke atasnya, menjadikan dirinya lebih tinggi dari yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, tolong dengarkan saya, teriaknya. Suaranya yang biasanya tenang kini terdengar lantang dan berwibawa, memecah kebisingan dan menarik semua pasang mata ke arahnya. Keheningan perlahan turun saat semua orang menatap Amir. Saya tahu, kita semua takut. Kita semua marah. Lanjut Amir, suaranya bergetar karena emosi yang kuat. Mereka datang ke rumah kita, menempelkan kertas ini, dan menyuruh kita pergi seolah-olah kita ini sampah yang bisa disingkirkan begitu saja. Mereka pikir karena kita orang kecil, kita tidak punya suara. Mereka pikir uang bisa membeli segalanya, termasuk harga diri kita.
Kata-katanya membakar semangat warga yang tadinya padam. Gumaman persetujuan mulai terdengar. Tapi saya katakan pada kalian semua, mereka salah, seru Amir, menunjuk ke arah jalan raya seolah menantang menara-menara gading di kejauhan. Menangis tidak akan mengubah apa-apa. Marah-marah tanpa arah hanya akan menghabiskan tenaga kita. Kita harus bersatu. Kita harus melawan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan otak dan persatuan. Ia menarik napas dalam-dalam. Mulai besok, kita bentuk perwakilan warga. Kita kumpulkan semua surat-surat tanah atau bukti tinggal yang kita punya, sekecil apapun itu. Kita cari bantuan hukum. Kita tunjukkan pada mereka bahwa kampung ini bukan sekadar lahan kosong, tapi ini adalah rumah kita. Tempat anak-anak kita lahir dan tumbuh. Dan kita tidak akan menyerahkannya tanpa perlawanan. Ani menyaksikan semua itu dari ambang pintu warteg, tubuhnya terpaku. Pria yang ia kenal sebagai arsitek pemimpi yang lembut, kini telah berubah di depan matanya. Ia telah menjadi seorang pemimpin, seorang orator, sebuah jangkar di tengah badai keputusasaan. Kekagumannya pada Amir meluap hingga ke batasnya, membuat perasaannya semakin dalam. Namun di saat yang bersamaan, rasa bersalahnya terasa semakin menusuk. Pria yang ia cintai itu baru saja mendeklarasikan perang, melawan perusahaannya sendiri. Melawan dirinya. Dan ia hanya bisa berdiri di sana, di pihak musuh, dalam diam. Malam itu, kampung tidak lagi tidur dalam kepasrahan. Api yang disulut oleh orasi Amir telah menyebar, mengubah ketakutan menjadi percikan-percikan keberanian. Di balai warga yang sederhana, para pria berkumpul, menyusun strategi di bawah cahaya lampu Petromax. Amir, dengan kemeja yang lengannya digulung hingga ke siku, berdiri di tengah-tengah mereka, menjelaskan poin-poin hukum yang ia pelajari dari internet dengan gamblang. Ia telah menjadi pusat gravitasi dari perlawanan ini, magnet yang menarik semua serpihan harapan yang tersisa. Ani menyaksikan semua itu dari kejauhan, berdiri dalam bayang-bayang pohon pisang di dekat balai warga. Setiap kata semangat yang keluar dari bibir Amir adalah sebuah kebanggaan sekaligus siksaan baginya. Ia bangga melihat pria yang ia cintai menjelma menjadi pahlawan bagi kaumnya. Namun ia tersiksa, karena pahlawan itu sedang bersiap untuk berperang melawan kerajaan yang ia pimpin. Ia adalah ratu dari kastil yang hendak diserbu oleh Amir dan pasukannya. Ia sadar, permainannya telah berakhir. Waktunya untuk menyamar, untuk mengamati, telah usai. Bertahan lebih lama sebagai Ani tidak akan ada gunanya. Ia tidak bisa ikut menandatangani petisi. Ia tidak bisa ikut berteriak di barisan demonstrasi. Kehadirannya di sini sebagai Ani kini bukan lagi sebuah aset, melainkan sebuah kebohongan yang memalukan. Untuk benar-benar membantu mereka, untuk benar-benar menyelamatkan mimpi Amir, ia tidak bisa bertarung di sisinya. Ia harus bertarung di medan perangnya sendiri, di dalam ruang rapat yang dingin, di atas peta kekuasaan yang kejam. Ia harus kembali menjadi Amanda. Keputusan itu terasa seperti sebilah pisau yang mengiris hatinya. Kembali menjadi Amanda berarti meninggalkan semua ini. Meninggalkan kehangatan dapur Ibu Lastri, meninggalkan senyum tulus para tetangga, dan yang paling berat, meninggalkan malam-malam penuh percakapan dan tatapan mata yang dalam bersama Amir. Meninggalkan Ani, bagian dari dirinya yang merasakan kedamaian sejati untuk pertama kalinya. Malam itu, setelah rapat warga bubar, Amir menghampirinya dengan wajah lelah namun mata yang berbinar penuh semangat. "An, kamu lihat kan? Kita tidak sendirian. Kita bisa menang," katanya. Ia menggenggam tangan Ani yang kasar karena pekerjaan. "Dengan kamu di sini, entah kenapa, aku merasa lebih kuat." Kata-kata itu adalah paku terakhir yang menancap di peti mati penyamarannya. Pujian itu terasa seperti tamparan. Ia tidak layak menerimanya. Justru karena dialah, Amir dan warga lainnya harus berjuang sekeras ini. Ia hanya bisa memaksakan seulas senyum tipis. Sebuah senyum perpisahan yang tidak disadari oleh Amir. Jauh setelah tengah malam, saat seluruh kampung telah terlelap, ditimang oleh mimpi-mimpi perlawanan, Ani membuat gerakannya. Di dalam kamar kecilnya yang sempit, ia menulis beberapa baris kalimat di atas sobekan kertas usang dengan tangan gemetar. Air matanya menetes, memburamkan satu huruf, membuatnya harus menulis ulang. Tak ada penjelasan yang bisa ia tulis, tak ada kebenaran yang bisa ia ungkap di sana.
Hanya ada permohonan maaf. Ia melipat kertas itu dengan hati-hati dan meletakkannya di bawah gelas kopi kosong yang biasa dipakai Amir, di atas meja tempat mereka biasa berbagi cerita. Ia menatap dipan kayu tempat ia tidur selama ini, lalu ke dapur tempat ia bekerja. Sebuah perpisahan bisu. Dengan langkah yang sepelan mungkin agar tidak menimbulkan suara, ia menyelinap keluar dari warteg. Udara dini hari yang dingin menyambutnya. Ia berhenti sejenak di mulut gang, menatap kembali ke arah kampung yang diselimuti kegelapan. Ia mengirimkan doa dalam hati untuk semua orang di dalamnya, terutama untuk pria yang sedang tertidur lelap, yang sebentar lagi akan bangun dan menemukan hatinya hancur oleh kepergiannya yang tiba-tiba. Kemudian, ia berbalik. Ia melangkah menjauh, meninggalkan kehangatan fajar di kampung dan berjalan sendirian menuju hutan beton Jakarta yang dingin dan berkilauan di kejauhan. Ia pergi bukan sebagai Ani yang melarikan diri, tetapi sebagai Amanda yang kembali untuk berperang. Keesokan paginya, saat fajar pertama menyentuh atap-atap seng di kampung, Amir terbangun dengan perasaan aneh. Semalam ia terlalu lelah untuk langsung pulang ke kosnya, dan akhirnya tertidur di balai warga. Saat ia kembali ke warteg untuk memulai hari, ia merasakan keheningan yang tidak biasa. Tidak ada suara piring yang sedang dicuci, tidak ada aroma kopi yang biasa disiapkan Ani untuknya. Langkahnya terhenti di depan meja favoritnya. Di sana, di bawah gelas kopinya semalam, tergeletak selembar kertas lusuh. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat saat ia mengambil dan membukanya. Tulisan tangan yang sedikit gemetar itu hanya berisi 3 kalimat singkat. Amir, maafkan aku. Aku harus pergi. Teruslah berjuang. Kamu orang baik. Dunia Amir seakan runtuh dalam sekejap. Pergi? Kemana? Mengapa? Tidak ada penjelasan, tidak ada pamit. Hanya sebuah lubang kosong yang menganga, ditinggalkan oleh wanita yang diam-diam telah mengisi setiap sudut hatinya. Rasa kehilangan yang tajam menusuknya, diikuti oleh kebingungan dan setitik rasa dikhianati. Di saat ia paling membutuhkannya, di saat perjuangan baru saja akan dimulai, Ani justru menghilang. Namun, takdir tidak memberinya banyak waktu untuk meratapi hatinya yang terluka. Tepat saat ia sedang terpekur memandangi surat itu, seorang kurir berjaket resmi datang ke kampung, menanyakan nama Bapak Amir sebagai ketua perwakilan warga. Sebuah amplop tebal dengan logo berkilauan Nusantara Group diserahkan kepadanya. Isinya adalah sebuah undangan resmi untuk menghadiri rapat darurat Dewan Direksi siang ini juga, sebagai perwakilan warga yang terdampak proyek. Amir meremas surat perpisahan dari Ani di sakunya. Rasa sakit pribadinya ia tekan dalam-dalam, mengubahnya menjadi bahan bakar untuk perjuangan yang lebih besar. Ini dia. Kesempatan untuk berhadapan langsung dengan para penguasa itu. Ia tidak akan menyia-nyiakannya. Sementara itu, di Menara Nusantara Group, sebuah gempa bumi tengah terjadi. Amanda, CEO mereka yang telah cuti selama sebulan, tiba-tiba muncul di lobi utama. Penampilannya membuat semua orang yang melihatnya ternganga. Ia tidak lagi mengenakan kaos kusam, melainkan sebuah setelan blazer berwarna navy yang dipotong sempurna, rambutnya tertata rapi, dan langkah kakinya di atas lantai marmer terdengar begitu mantap dan berwibawa. Namun, ada yang berbeda di matanya. Tatapan yang tadinya hanya memancarkan kecerdasan bisnis, kini juga memancarkan sebuah kedalaman dan pemahaman yang tidak dimiliki sebelumnya. Seolah ia telah melihat dunia dari sisi yang lain. Tanpa basa-basi, perintah pertamanya kepada asistennya yang tergagap adalah, siapkan ruang rapat utama. Panggil semua dewan direksi. Rapat darurat, 1 jam dari sekarang. Dan satu lagi, kirim undangan resmi untuk perwakilan warga dari lokasi proyek. Pastikan dia datang. 1 jam kemudian, Amir melangkah masuk ke dalam gedung yang terasa seperti istana modern itu. Ia mengenakan kemeja batik terbaiknya yang sudah sedikit usang, berusaha terlihat pantas di tengah kemewahan yang terasa menindas. Ia diantar ke sebuah ruang rapat di lantai teratas, dengan meja kayu raksasa dan pemandangan kota yang membuatnya pusing. Para direksi, termasuk Pak Tirtayasa, sudah duduk di sana, menatapnya dengan pandangan dingin dan meremehkan. Amir menegakkan punggungnya, siap untuk melontarkan semua argumen yang telah ia siapkan semalaman. Pintu utama di ujung ruangan terbuka. Semua orang berdiri. Amir ikut berdiri, pandangannya tertuju ke pintu, menanti siapa sosok CEO misterius yang akan ia hadapi.
Lalu, wanita itu masuk. Waktu seakan berhenti bagi Amir. Napasnya tercekat di tenggorokan. Kakinya terasa lemas. Wanita yang melangkah dengan penuh kuasa ke kursi utama di ujung meja, wanita yang ditatap dengan penuh hormat oleh semua orang di ruangan itu, wanita yang kini balas menatapnya dengan ekspresi yang rumit. Itu Ani. Bukan, itu bukan Ani si pencuci piring yang lusuh. Itu adalah seorang ratu yang anggun dan berkuasa. Tapi matanya, mata itu adalah mata yang sama yang menatapnya dengan hangat di bawah lampu neon warteg. Kepala Amir terasa berputar. Kebingungan, keterkejutan, rasa dikhianati, dan patah hati meledak bersamaan di dalam dadanya. Wanita yang meninggalkannya dengan sepucuk surat patah hati pagi ini, kini duduk di hadapannya sebagai musuh terbesarnya. Ruangan yang dingin itu terasa semakin beku. Amir hanya bisa berdiri mematung, dunianya yang sudah terbolak-balik kini terasa hancur berkeping-keping. Wanita yang ia tolong, wanita yang ia beri makan, wanita yang mengisi malam-malamnya dengan obrolan hangat, wanita yang ia pikir adalah belahan jiwanya yang hilang ternyata adalah arsitek utama di balik mimpi buruk kampungnya. Perasaan dikhianati terasa begitu pekat, begitu menyesakan, membakar habis semua kata-kata perlawanan yang sudah ia siapkan di ujung lidah. Kini, ia hanya bisa menatap Amanda dengan tatapan nanar, penuh luka. Pak Tirtayasa adalah yang pertama memecah keheningan. Ia tersenyum sinis. Ah, Amanda. Selamat datang kembali dari liburan Anda. Dan Anda membawa tamu rupanya, ujarnya, melirik Amir dengan nada merendahkan. Jadi, apakah Anda sudah lelah bermain menjadi orang miskin dan siap untuk kembali bekerja secara serius? Kita harus segera meratakan lahan itu. Amanda sama sekali tidak menanggapi sindiran Pak Tirtayasa. Ia bahkan tidak meliriknya. Matanya tetap tertuju pada Amir, tatapannya menyeratkan permohonan maaf yang dalam, sebuah pesan tanpa suara yang hanya bisa mereka berdua mengerti. Lalu, dengan sebuah tarikan napas panjang, ia memalingkan wajahnya dan citra CEO yang tegas dan dingin kembali mengambil alih. Rapat saya buka, ucapnya dengan suara yang tenang namun menggema, memotong semua bisik-bisik. Agenda kita hari ini hanya satu, proyek Kampung Mahardika. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin kita semua melihat sesuatu. Ia menekan sebuah tombol. Layar proyektor raksasa di belakangnya menyala. Namun, yang muncul bukanlah grafik keuntungan atau cetak biru teknis. Yang muncul adalah serangkaian foto-foto yang tajam dan penuh kehidupan. Foto Ibu Lastri yang sedang tertawa di depan wartegnya. Foto anak-anak yang sedang bermain layangan di tanah lapang. Foto para bapak yang sedang bermain catur di pos ronda. Foto-foto itu adalah potret kehidupan, bukan potret lahan. Selama sebulan terakhir, saya tidak sedang berlibur, Pak Tirtayasa, kata Amanda, tatapannya kini menusuk tajam ke arah direktur senior itu. Saya tinggal di sana. Saya makan di sana. Saya berbicara dengan mereka. Mereka bukan sekadar penghuni liar. Mereka adalah komunitas. Mereka punya mimpi, mereka punya harapan, dan yang terpenting, mereka punya hati. Ia mengganti slide. Kini yang muncul adalah data. Bukan data keuntungan properti, melainkan data sosial. Jumlah anak usia sekolah, rata-rata penghasilan warga, potensi usaha mikro yang bisa dikembangkan. Dan yang paling menarik, lanjutnya, adalah ini. Slide berikutnya menampilkan salinan dokumen. Ini adalah bukti bahwa surat perintah penggusuran yang disebar kemarin adalah ilegal. Prosedurnya dipercepat tanpa persetujuan CEO, dan batas waktu 14 hari itu melanggar peraturan pemerintah daerah yang mensyaratkan minimal 30 hari sosialisasi. Siapa yang memberi perintah ini? Suasana ruangan menjadi tegang. Amanda menatap tajam ke arah Reza, manajer proyek di bawah Pak Tirtayasa. Bapak Reza, dari data internal, perintah cetak dan sebar datang dari departemen Anda. Bisa Anda jelaskan? Reza mulai berkeringat dingin, melirik gugup ke arah Pak Tirtayasa. Ia mencoba membela diri, namun Amanda memotongnya dengan cepat, menampilkan bukti transfer bank dan rekaman percakapan yang entah bagaimana berhasil ia dapatkan dalam waktu singkat. Ia membongkar semua rencana busuk Reza yang hendak mengambil keuntungan pribadi dari proyek penggusuran cepat itu. Setelah menghancurkan argumen lawannya,
Amanda mengambil napas dan memainkan kartu truf terakhirnya. Semua rencana penggusuran dibatalkan, tegasnya. Kita akan tetap melanjutkan proyek Kampung Mahardika. Tapi, bukan dengan desain saya. Ia menekan tombol terakhir pada remotenya. Seketika, layar proyektor menampilkan desain 3D yang begitu indah dan manusiawi. Desain milik Amir. Seluruh ruangan, termasuk Pak Tirtayasa, terkesiap melihat konsep yang begitu detail dan brilian itu. Amir sendiri hanya bisa membelalakan matanya. Desain yang ia anggap hanya akan menjadi pajangan di laptopnya, kini terpampang megah di hadapan para penguasa Nusantara Group. Ini, kata Amanda dengan suara yang kini melembut, tatapannya kembali tertuju pada Amir. Ini adalah master plan baru kita. Dibuat oleh seorang visioner yang benar-benar mengerti apa yang dibutuhkan warga, karena ia hidup di antara mereka. Dibuat oleh arsitek terbaik kita, Bapak Amir. Amanda telah membalikkan meja. Ia tidak hanya memenangkan perdebatan, ia telah memenangkan pertempuran. Ia menggunakan pengalamannya sebagai Ani untuk memberikan konteks, kekuasaannya sebagai Amanda untuk mengeksekusi, dan pada puncaknya, ia mengangkat mimpi Amir menjadi pusat dari segalanya, membungkam semua orang yang meremehkannya. Amir, yang datang sebagai musuh, kini duduk terpaku sebagai pahlawan dari cerita itu. Rapat telah dibubarkan. Para direksi keluar dari ruangan satu persatu dengan wajah yang campur aduk antara kekaguman, kekalahan, dan ketidakpercayaan. Pak Tirtayasa hanya bisa menatap Amanda dengan tatapan yang sulit diartikan sebelum akhirnya melangkah pergi dalam diam. Reza, sang manajer licik, digiring oleh keamanan dengan wajah pucat pasi. Ruangan raksasa itu kini terasa kosong dan sunyi. Hanya menyisakan dua orang yang berdiri di ujung yang berlawanan. Amanda, sang ratu yang baru saja memenangkan kembali kerajaannya, dan Amir, sang pahlawan dadakan yang masih terperangkap dalam reruntuhan hatinya. Amir masih belum bisa memproses semuanya. Kepalanya terasa berdengung. Wanita di hadapannya adalah Ani sekaligus Amanda. Penyelamat sekaligus penyebab masalah. Kawan sekaligus lawan. Kebohongan sekaligus kebenaran. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan, namun lidahnya terasa keluh. Amanda perlahan berjalan mendekatinya. Setiap langkahnya terasa berat. Ia telah menanggalkan kembali jubah perangnya sebagai CEO. Kini, yang berdiri di hadapan Amir adalah seorang wanita yang rapuh dan penuh penyesalan. Amir, panggilnya lembut. Bukan, Bapak Amir, yang formal seperti di dalam rapat tadi. Amir tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai marmer yang dingin. Ikut aku sebentar. Ada tempat yang lebih baik untuk bicara, kata Amanda. Ia menuntun Amir menuju sebuah pintu tersembunyi di sudut ruangan, yang mengarah ke sebuah lift pribadi. Dalam keheningan lift yang melaju ke atas, ketegangan di antara mereka terasa begitu pekat hingga nyaris bisa disentuh. Akhirnya, pintu lift terbuka, menyuguhkan pemandangan yang tak pernah Amir bayangkan. Mereka berada di sebuah taman di atap gedung, sebuah rooftop garden yang indah. Hamparan rumput hijau, bunga-bunga berwarna-warni, dan gemericik air dari kolam kecil menjadi kontras yang surreal dengan hutan beton gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang mengelilingi mereka. Di tengah pemandangan senja yang mulai mewarnai langit itulah, Amanda akhirnya memberanikan diri untuk bicara. Aku minta maaf, Mir, ucapnya tulus, suaranya sedikit bergetar. Aku tahu, tidak ada kata maaf yang cukup untuk membenarkan kebohonganku. Amir akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya memerah, penuh luka dan kebingungan. Kenapa? Hanya itu kata yang berhasil keluar dari bibirnya. Kenapa kamu melakukan ini semua? Obrolan kita di warteg kepedulianmu, apakah itu semua hanya bagian dari risetmu? Apakah aku dan warga kampung hanya sekadar objek penelitian bagi seorang CEO? Pertanyaan itu menusuk Amanda lebih tajam dari pisau manapun. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tidak, Mir. Tidak pernah seperti itu, jawabnya cepat. Awalnya ya, aku akui awalnya ini adalah sebuah pertaruhan. Sebuah misi nekat untuk membuktikan pada Dewan Direksi bahwa aku mengerti apa yang aku lakukan. Aku turun ke sana sebagai Amanda yang sedang menyamar. Ia berhenti sejenak, menatap mata Amir dalam-dalam. Tapi semua berubah sejak malam pertama aku bertemu denganmu. Malam saat kamu memberiku makan tanpa meminta imbalan apapun.
Malam itu, yang duduk di hadapanmu bukan lagi Amanda yang sedang menyamar. Itu adalah Ani yang benar-benar putus asa. Dan kebaikan hatimulah yang telah menyelamatkannya. Menjadi Ani, lanjutnya dengan suara bergetar, membuatku menemukan kembali diriku yang hilang. Mir. Di menara ini, aku adalah Amanda, sang CEO. Tapi di warteg itu, aku adalah Ani, manusia biasa. Dan aku jauh lebih bahagia saat menjadi Ani. Semua tawa kita, semua perdebatan kita tentang desain, semua rasa kagumku saat melihatmu berjuang untuk warga, semua itu nyata. Perasaanku itu nyata. Amir terdiam, mencerna setiap kata. Ia mulai menghubungkan titik-titik. Pertanyaan-pertanyaan cerdas Ani tentang arsitektur yang selalu membuatnya heran. Kepergian Ani yang mendadak, tepat sehari sebelum ia dipanggil ke rapat ini. Ani tidak melarikan diri dari perjuangan. Ia pergi untuk memimpin perjuangan dari pusat komando. Perlahan, bongkahan es kemarahan dan rasa dikhianati di dalam hatinya mulai mencair. Ia melihat ketulusan yang tak terbantahkan di mata Amanda yang basah oleh air mata. Ia sadar, wanita ini telah mengambil risiko yang luar biasa besar, mempertaruhkan segalanya, bukan hanya demi sebuah proyek, tapi demi sebuah keyakinan yang ternyata sama dengan keyakinan yang ia miliki. Rasa marahnya perlahan sirna, digantikan oleh gelombang kekaguman yang dahsyat atas keberanian dan kecerdasan wanita di hadapannya. Langit senja Jakarta menjadi saksi bisu percakapan hati dua insan yang telah menempuh perjalanan takdir yang luar biasa. Angin sepau-sepau di atap gedung, seolah ikut meniup sisa-sisa kesalahpahaman di antara mereka. Amir menatap wanita di hadapannya, bukan lagi sebagai Ani si pencuci piring, atau Amanda sang CEO yang mengintimidasi. Ia melihat keduanya menyatu dalam satu sosok yang utuh. Seorang wanita yang berani, cerdas, dan memiliki hati yang tulus. Sebuah senyum kecil, senyum pertama sejak pagi tadi, akhirnya terbit di bibir Amir. Itu adalah senyum kelegaan, senyum penerimaan, dan senyum kekaguman yang tak terhingga. Ia menggelengkan kepalanya pelan, masih tak percaya dengan semua alur cerita yang baru saja ia lalui. Kamu, ucap Amir, suaranya kini terdengar lebih ringan. Kamu adalah wanita paling gila sekaligus paling brilian yang pernah aku temui. Amanda tertawa kecil di sela-sela sisa air matanya. Tawa yang terdengar begitu lega dan merdu. Beban rahasia yang selama ini menghimpit dadanya akhirnya terangkat. Apakah itu sebuah pujian? Tanyanya. Anggap saja begitu, jawab Amir, senyumnya semakin lebar. Ia melangkah mendekat, memperpendek jarak di antara mereka. Jadi, katanya, nadanya berubah menjadi lebih serius, namun matanya berbinar jenaka, proyek besar ini, Kampung Mahardika, yang sekarang memakai desainku, akan benar-benar aku yang pimpin. Tentu saja, jawab Amanda dengan tatapan mantap. Tidak ada orang lain yang lebih pantas selain kamu. Kamu adalah jiwa dari proyek ini. Amir mengangguk pelan, seolah mencerna kenyataan barunya yang luar biasa. Ia menatap pemandangan kota yang mulai menyalakan lampu-lampunya, lalu kembali menatap Amanda dengan lekat. Kalau begitu, ia berhenti sejenak, menciptakan jeda yang membuat jantung Amanda berdebar. Ada satu hal yang masih mengganjal. Wajah Amanda berubah sedikit cemas. Tawaranmu di depan warteg waktu itu? Lanjut Amir, senyum jahil kini menghiasi wajahnya. Apakah masih berlaku? Amanda terdiam sesaat, mencoba mengingat, dan kemudian